Ada yang tahu lagi? Dapat diterima akal dan bermutu. Yang ketiga, tidak menimbulkan pepecahan. Yang terakhir, baik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, kemerdekaan mengumumkan pendapat. Ada beberapa asas. Ada yang punya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998? Yang pertama, asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ada yang tahu lagi? Ya, benar. Sudah mengerti tentang asas-asas ini? Sekian materi ini ya. Untuk kesimpulannya, ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya adalah kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah kemerdekaan hak setiap warga negara baik secara menyampaikan pendapat secara lisan ataupun tulisan secara bebas dan bertanggung jawab berdasarkan undang-undang yang berlaku. Undang-undang yang menjamin dan mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, pasal 28E ayat 3 dan ketiga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat. Dan terakhir ada 5 asas yang tercantum dalam pasal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
Ada yang belum jelas? Baik, sekian pelajaran hari ini. Besok siapkan materi untuk gimana mengemukakan pendapat di muka umum secara bebas dan bertanggung jawab. Sekian pelajaran hari ini. Bila ada salah dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik semua ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua ya? Oh, padahal kemarin hari Minggu ya. Oh, hujan. Eksan kemarin hari Minggu kemana? Kayaknya saya lihat di belajar. Oh, rajin ya. Kayaknya di Sarangan kemarin ya. Siapa ya yang dibonceng? Oh, kudanya. Baiklah, kita ke materi. Hari ini kita akan membahas tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di depan umum secara bebas dan tanggung jawab. Lanjut. Masih ingat materi yang kemarin? Sedikit ya, tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat. Hari ini siapa yang pegang? Mbaknya tolong ya. Ini minggu ya. Oh, jangan disisain, nanti dapat suami yang kumisan loh. Kemerdekaan. Masih ingat ya artinya kemarin kemerdekaan? Masih? Sekarang tentang bebas. Ini masih ada kaitannya nggak? Masih ya. Di mana kaitannya? Hah? Bebas itu merdeka. Kalau merdeka itu bebas. Sama berarti ya, ada kaitannya berarti. Lalu tanggung jawab. Apanya yang ditanggung? Apanya yang dijawab? Ada yang ingat? Oh. Kemerdekaan mengemukakan pendapat di depan umum secara bebas dan tanggung jawab. Siapa yang bisa menjelaskan? Kalau saya beri tanda seperti itu. Masih bingung kayaknya. Kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat harus disertai dengan tanggung jawab. Apalagi kalau di depan umum ya. Kecuali kalau kita mengemukakan pendapat untuk diri kita sendiri. Nggak perlu tanggung jawab, kita ngoceh aja nggak mungkin ada yang dengerin ya. Tanggung jawab dan bebas. Bebas dalam arti apa? Bebas tanpa batas gitu. Terus sesuai peraturan perundang-undangan. Sesuai peraturan perundang-undangan serta disertai dengan tanggung jawab. Kemudian bentuk mengemukakan pendapat di depan umum secara bebas dan tanggung jawab kemarin sudah dijelaskan bahwa bentuknya adalah pawai. Kemudian demonstrasi. Ada lagi yang menambahkan? Mimbar bebas. Ya. Kemudian rapat umum. Di pertemuan minggu kemarin kita menjelaskan bahwa kemerdekaan landasan dasar hukumnya adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul,
mengungkapkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Kalau lisan udah jelas ya, kita ngomong ngoceh gini udah bentuk lisan. Kalau tulisan juga udah jelas, pamflet itu udah bentuk mengungkapkan pendapat ya. Kemudian dan sebagainya itu, ada yang tahu? Dan sebagainya. Nggak ada, di undang-undang nggak ada. Jahit mulut merupakan mengumumkan pendapat tidak? Secara apa? Yaitu bentuk dan sebagainya yaitu. Ya, mogok makan merupakan bentuk dari mengumumkan pendapat. Jahit mulut, kurang kerjaan banget ya, jahit mulut. Padahal banyak mesin penjahit kok. Hah? Iya. Mas Iksan mungkin mau dijahit mulutnya? Oh, enggak. Sampai di sini ada yang kurang jelas atau kurang paham? Mbak Isti mungkin? Oh iya, silakan. Ulangi. Ya, yang bertanya, apa saja yang akan terjadi jika mengungkapkan pendapat itu dibatasi? Mungkin ada temannya yang bisa menjawab. Mas Eksan, Mas Dinar mungkin. Minggu yang sebelumnya kita bahas tentang demokrasi. Kemarin sudah tahu kan artinya dari demokrasi? Tahu ya? Demokrasi gimana pendapat tidak akan tersalurkan jika tidak adanya demokrasi. Sampai sini paham? Karena demokrasi dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat kan. Dari rakyat kan kita harus mengumumkan pendapat kan. Oleh rakyat juga harus dimukakan kan. Jika dibatasi, kemerdekaan mengumumkan pendapat dibatasi, yang akan terjadi adalah satu, terjalinnya demokrasi. Yang kedua, adanya sikap pemerintahan yang otoriter. Bagaimana tidak otoriter? Karena rakyatnya tidak diam saja. Pemerintah mau gini-gini, rakyat diam. Pemerintah berkuasa, benar kata. Kemudian timbul kerusuhan sosial. Karena kita mengeluarkan pendapat, karena dibatasi, maka akan terjadi konflik sosial. Itu juga masuk ke penyimpangan, nanti akan dibahas lebih lanjut lagi. Kemudian tadi sudah kemerdekaan, bentuk-bentuknya sudah. Bagaimana tentang bebas? Yang dimaksud dengan bebas tadi? Bebas itu tadi kan tanpa batas. Kalau bebas kan semaunya sendiri. Iya, tanpa tekanan. Itu pengertiannya bagus sekali Mbak Dwi Ningsih. Bebas tanpa tekanan, tanpa paksaan dari orang lain. Artinya warga negara itu harus apa? Berhubungan intim. Ya. Jorok ya. Intimidasi. Tanpa ada paksaan dari pihak siapapun. Bebas, tapi tetap harus sesuai dengan perundang-undangan dan penuh dengan tanggung jawab terhadap warga negara, masyarakat dan lain-lain ya. Sampai di sini ada yang kurang paham atau kurang jelas? Sudah ya, bentuk-bentuknya juga sudah Bapak sampaikan. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang mengaktualisasi kemerdekaan mengungkapkan pendapat di depan umum secara bebas dan tanggung jawab. Tapi besok kita akan membahas di lingkup sekolah saja, sekolah dan masyarakat. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bener ini apa tuh? Selamat siang. Siang semangat. Selamat siang. Siang harus semangat kok, ngantuk aja. Lapar? Enggak makan tadi? Enggak kasih uang saku apa? Uang sakunya sedikit, Pak. Kalau sedikit lah. Iya, Pak. Bapak tani. Enggak mogok apa? Mogok harus mogok tuh. Tangan bapak tuh, jangan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan, oh ya, ada yang nggak masuk hari ini? Iya, Pak. Iya. Oh ya. Gak tanya. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian hukum dan kaitannya bagi warga negara. Papannya kotor. Saya bilang menghapuskan tiketnya. Biasa saja, Mas. Terima kasih. Pengertian hukum. Ada yang tahu pengertian hukum? Pengertian hukum. Ada yang tahu? Ya, peraturannya harus dipatuhi. Ada yang lain? Mbak Dwi? Ketawa aja Mbak Dwi. Ada yang lucu ya? Gak apa-apa, ketawa daripada ngantuk. Makasih. Ada yang lain pengertian hukum? Ya. Peraturan yang harus dipatuhi dan apabila melanggar nanti mendapatkan sanksi. Ya. Hukum bersifat, ada yang tahu? Hukum bersifat memaksa, ya. Bapak simpulkan hukum adalah suatu aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat apabila dilanggar akan diberikan sanksi dan bersifat memaksa. Kaitannya hukum bagi warga negara. Hukum bagi suatu negara penting atau tidak? Penting. Misalnya? Maksudnya nggak ada hukum nggak rame, maksudnya gimana? Bisa jelas? Ya, hukum sangat penting bagi suatu negara karena hukum dapat menjadikan manusia tertib dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Ya, sifatnya mengatur. Tanpa hukum, suatu negara akan menjadi semrawut dan penuh dengan tindak anarkis dan kekerasan. Contohnya, seperti demo. Kalau anarkis boleh demo tapi nggak boleh anarkis. Ya, no anarkis. Selanjutnya, ciri-ciri hukum. Ada yang tahu ciri-ciri hukum? Ya. Ada lagi?
Ya, adanya aturan dan perintah. Ya, dari sini ada yang kurang jelas? Dah. Dah. Ya, sekian dulu pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan membahas tujuan dan fungsi hukum. Ada yang bawa buku mengenai hukum di bawah ya? Dan dipelajari. Dan ada tugas, tolong catat sedikit. Ya, minggu depan. Pengertian hukum menurut pengertian hukum menurut masing-masing, pendapat masing-masing. Ya. Dah. Yang kedua, arti penting hukum bagi warga negara menurut pendapat masing-masing. Dah, ya itu. Apa? Ya, dua saja. Ya. Sekian dari pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Oh, lagi patah hati ya, Mas? Oh iya, selamat ya kalau lagi patah hati. Terus, bagaimana ada tidak masuk? Ya. Bagaimana nilai semester pertama? Cukup bagus? Oh ya, cukup bocor, tolong diperbaiki ya. Oh, selamat yang bagi yang ranking ke-1. Kali ini kita akan membahas tentang dasar negara dan konstitusi. Dalam dasar negara dan konstitusi, pada pertemuan kali ini, bahasan kita adalah hubungan antara dasar negara dan konstitusi. Ada yang tahu pengertian dari dasar negara?
itu pengertian dari dasar negara. Ya. Ada yang tahu? Maaf. Dasar negara adalah merupakan filsafat negara yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum dalam negara. Dan selanjutnya, setelah kita membahas pengertian dari dasar negara, sekarang kita akan membahas tentang dasar negara Indonesia apa? Ya, betul. Tahu nama lain dari sebutan lain untuk Pancasila? Sebutan lain untuk Pancasila. Satu, sebutan lain Pancasila yaitu satu, norma dasar. Yang kedua adalah norma fundamental suatu negara. Dan yang ketiga adalah norma pertama. Yang keempat adalah cita hukum. Yang kelima adalah politik. Dari sini ada yang sudah paham semuanya? Ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang konstitusi negara. Ada yang tahu pengertian dari konstitusi negara? Ya. Ada yang tahu Mas Edi? Gimana? Oh ya, betul. Konstitusi negara adalah menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Negara berupa kumpulan-kumpulan peraturan
peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Terus dari bahasan yang terakhir kita akan membahas mengenai batasan-batasan konstitusi. Ada yang tahu batasan-batasan konstitusi? Oh, belum dipelajari toh? Rumahnya mana kok mati lampu? Oh, belum ada listrik paling, bukannya mati lampu. Oh. Ini saya hapus ya. Ya nanti dilihat di LKS pasti ada kalau kalian belajar. Ya, bagus dia nilainya memang paling bagus soal. Iya. Batasan-batasan konstitusi. Yang pertama yaitu suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. Yang kedua yaitu suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sistem. Silakan. Yang ketiga, suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara. Ini bahasan pertemuan pertama kita. Kalian sudah paham semua? Sudah. Kalau begitu kalian bahas menyimpulkan dari bahasan ini dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Serta iya, ini semua tadi yang saya bahas tadi silakan kalian simpulkan sendiri nanti pada pertemuan berikutnya untuk dikumpulkan. Selanjutnya untuk bahasan untuk pertemuan berikutnya untuk dipelajari. Yang pertama yaitu pengertian dari konstitusi, fungsi dari konstitusi, istilah-istilah konstitusi. Itu untuk kalian pelajari. Sekian pelajaran untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekarang? Ya, tolong siswa dilihat ke bawah, kalau ada kotoran diambil agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan nyaman. Ya, saya di sini akan mengajarkan materi tentang kelembagaan HAM. Tolong dihapus yang piket. Terima kasih. Ada yang tahu pengertian tentang HAM? Ya. Tolong salah satu yang membacakan. Ya. Ya, tepat. Tapi lebih jelasnya, HAM ialah hak dasar yang dimiliki, dibawa sejak lahir, dan ada merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang tahu pengertian HAM menurut deklarasi HAM? Ada yang tahu? Belum tahu. Pengertian HAM menurut deklarasi HAM yaitu pengakuan akan martabat yang terpadu, yang akan hak-haknya yang sama dan tidak teralihkan oleh semua anggota keluarga adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Sedangkan pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaannya sebagai Tuhan, keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan kewajiban menjunjung tinggi dan menghormati serta mengakui persamaan setiap manusia dan dilindungi oleh negara baik pemerintahan sehingga martabat itu bisa tercapai. Macam-macam HAM, hak pribadi, hak ekonomi, hak politik, dan hak sosial. Ada yang tahu pengertian macam-macam HAM, hak pribadi? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Yang lainnya yaitu hak memilih agama dan menyatakan hak itu, menyatakan pendapat itu. Kemudian hak ekonomi yaitu pengertiannya hak untuk melakukan jual beli. Sedangkan
Pengertian hak politik yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan dan hak dalam pemilu. Sedangkan hak asasi sosial dan kebudayaan yaitu hak asasi untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Ada yang tahu latar belakang terjadinya HAM? Latar belakang sejarah lahirnya HAM ialah hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dimiliki dan melekat pada diri manusia dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Ketika HAM itu tidak dilaksanakan dan penguasa atau pemimpin kita bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat atau penduduknya, maka sebagai penduduk memperjuangkan HAM tersebut. Sehingga dalam upaya perjuangan HAM itu penduduk melakukan perjanjian yang berisikan antara lain perjanjian bahwa kekuasaan pemerintahan dan penguasa itu harus menghormati, menjunjung tinggi, serta memperlakukan hak yang sama kepada penduduknya. Dan perjanjian itu disebut perjanjian Magna Carta. Ini semua nggak nyatat ini. Dikirain nggak nyatat. Nanti kalau nggak nyatat ujiannya nggak bisa ngerjakan. Ada yang tahu pengertian instrumen nasional? Ya, pengertiannya yaitu berbagai peraturan yang berisi jaminan, ketentuan jaminan sebagai alat untuk menjamin perlindungan dan pelaksanaan HAM. Ya, mungkin materinya sampai di sini. Mungkin ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas? Ya, di sini saya akan membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok mengerjakan diskusi untuk ini materi ini. 3 duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Ya, ini tugasnya tolong dikerjakan dan nanti dipresentasikan. Apabila kurang jelas bisa pertanyaannya, apabila kurang jelas bisa ditanyakan. Saya beri waktu 3 menit. Nanti saya tunjuk untuk mempresentasikan. Sudah, Bu? Sudah, Bu. Sudah. Oh, sudah anak-anak. Perwakilan saja saya tunjuk dari kelompok 2. Ya. Kalau dipresentasikan, nggak usah di situ aja. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian instrumen HAM. Instrumen HAM menurut hukum internasional
Undang-Undang 19 yang internasional Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, kemudian Lembaga Perlindungan HAM, Komnas HAM, Kepres nomor 50 tahun 1993, kemudian Dokumen Hukum Nasional mengenai HAM, Undang-Undang 1945, TAP MPR, Undang-Undang nomor 26 dan sebagainya. Iya. Sekarang kelompok 1 tolong di pengertian HAM yaitu menurut kelompok saya, pengertian HAM itu hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak tadi pengertiannya yaitu anugerah dari Tuhan yang dibawa sejak lahir dan melekat, tidak boleh dilanggar oleh siapapun dengan alasan mendapat pertanyaan apa tadi? Jelaskan proses terbentuknya HAM. Tadi sudah saya jelaskan baru saja, masa tidak didengarkan? Belum bisa mengerjakan? Mungkin ada yang lain, yang kelompok lain yang mengerti proses terbentuknya hak asasi manusia. Ya kan tadi saya sudah menjelaskan latar belakang lahirnya hak asasi manusia. Itu kan sebelumnya kan hak asasi manusia itu merupakan anugerah dari Tuhan ya. Dan itu hak yang melekat pada diri manusia, tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan harus dijunjung tinggi. Ketika hak asasi manusia itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka sebagai penduduk atau masyarakat Indonesia seharusnya kita memperjuangkan HAM tersebut. Jadi lahirnya HAM itu terbentuknya itu karena terjadi tindak kesewenang-wenangan massa. Mengerti anak-anak? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata dalam penjelasan materi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener ya? Hah? Wes ngene ya? Ceplok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik-baik saja hari ini. Sekarang silakan lihat ke bawah dulu. Bagi yang bawah mejanya kurang bersih, silakan dibersihkan dulu. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, sekarang dibuka bukunya masing-masing, buku paket dan buku lembar kerja siswanya. Tentang hari ini kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama. Ya, dicari di situ. Ya. Tolong dihapus dulu yang piket hari ini. Terima kasih. Kemerdekaan. Ada yang tahu di sini arti dari merdeka? Bebas.
kemerdekaan di sini artinya bagi suatu bangsa, kemerdekaan itu artinya bebas dari penjajah, dari segala bentuk penjajahan. Sehingga sebuah negara yang merdeka itu bisa menentukan nasibnya sendiri, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam negerinya.